usah ku takut. Amin, haleluya. Allah penjagaku, amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, haleluya. Tuhan Yesus peliharaku, amin, haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, amin, haleluya. Oh, tak usah ku cemas, Allah peliharaku, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, oh Allah Maha Kuasa, haleluya. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, oh Allah Maha Kuasa, haleluya. Berkatnya melimpah, oh El Shaddai, amin. Tak usah ku bimbang, Tuhan Yesus bersertaku, haleluya. Tak usah ku ragu, Tuhan Yesus, Tuhan yang dahsyat, amin, haleluya. Tak usah ku susah, janji Tuhan Roh Kudus bersamaku. Oh, tak usah ku cemas, Tuhan Yesus peliharaku, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, oh Allah Maha Kuasa, haleluya. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, oh Allah Maha Kuasa, haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia, besarlah, maha kuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau besar, ajaib, dahsyat, yang melakukan segala-galanya, amin, haleluya. Ajaiblah Tuhan, maha kuasa, besar, ajaiblah Yesus, haleluya. Aku percaya, aku mau setia dan taat kepada firman Tuhan, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, oh Allah Maha Kuasa, amin, haleluya. Berkatnya melimpah,
Tuhan Yesus, sucikan mulut hamba-Mu, sucikan hati kami Bapa, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami Bapa. Kami mau konsentrasi baca firman-Mu. Biar firman-Mu ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Isi hamba-Mu dengan firman-Mu. Kami lapar haus akan firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ampuni semua dosaku, sucikanlah hidupku. Haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus, Bapakku, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada pagi hari ini, Selasa pagi tanggal 12 April 2022. Oh haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu semua dicintai Tuhan Yesus, karena Tuhan sangat perhatikan sama kita. Yesus sangat peduli sama kita. Bukti nyata, saya dari 1 Januari 2021, mohon maaf kalau saya selalu berulang-ulang, karena berulang-ulang firman Tuhan selalu kita katakan sumber damai sejahtera, sumber kebenaran, sumber kasih karunia. Atas dasar itu saya lalu berulang-ulang sampai Yesus datang. Selalu saya katakan, Yesus Engkau maha baik, maha baik. Bukti nyata saya dipelihara Tuhan Yesus dari sejak saya lahir 17 Agustus tahun 1956. Dan sampai 1 Januari 2021, atas izin Tuhan sampai detik ini saya beritakan firman Tuhan pagi malam, pagi malam. Terus saya dengan setia beritakan firman Tuhan. Kalau dari 1 Januari 2021, Kejadian pasal 1 dari ayat 1, dan pagi yang indah ini kita semua baca 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai 24. Dan kalau malam hari, Perjanjian Baru dari Injil Matius pasal 1 dari ayat 1, dan saat ini semalam sudah saya baca di kitab Ibrani pasal yang kedua. Berarti tinggal 7 kitab lagi kita sudah masuk di kitab Wahyu. Ini semua karena anugerah Tuhan, Saudara. Ini karena berkat Tuhan. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Ini semua karena Yesus, karena Yesus, karena Yesus. Suatu hari kalau Tuhan izinkan saya dipanggil pulang, saya punya masuk ke surga. Tapi saya minta sama Tuhan, kalau Tuhan berkenan, saya tidak mau dipanggil pulang untuk maksudnya meninggal, tapi saya mau pulang ke surga dengan cara rapture. Saya minta sama Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, aku hamba-Mu Yakob Rahmat, aku anak-Mu bersama keluarga. Minta kalau bisa ya Bapa, Tuhan Yesus yang kucintai, rapture Tuhan, diangkat hidup-hidup seperti Henokh di Kejadian pasal 5 ayat 24. Henokh diangkat hidup waktu dia usia 65 tahun. Selama 300 tahun dia bergaul akrab dengan Tuhan. Usia 65 tahun saya juga pada waktu 1 Januari 2021. Saya mengakrabkan diri atas kasih karunia Tuhan. Saya mulai beritakan firman Tuhan pagi malam, pagi malam. Biasanya saya tidak pernah beritakan firman Tuhan. Saya baca, ya pagi malam baca untuk pribadi sendiri. Tapi tidak diberitakan tiap hari pagi malam. Semua para hamba Tuhan jarang dulu waktu setahu saya jarang Bapak ya. Sejak pandemi COVID-19 mulai bergencar karena semua berita firman online. Tapi saya pribadi sejak 1 Januari 2021 sampai sekarang memberitakan firman Tuhan itu. Perjanjian baru, perjanjian lama, di pagi hari perjanjian lama, malam hari perjanjian baru. Ini karena anugerah Tuhan. Terus saya lakukan, saya mau dengan setia sampai kitab Wahyu dan perjanjian lama sampai kitab Maliaki. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, saya akan beritakan firman Tuhan. Semua hidup taat kepada firman Tuhan. Saya ingin menyenangkan Bapakku, Tuhan Yesus Kristus di surga. Yang suatu hari kelak aku hamba-Mu Yakob Rahmat, aku anak-Mu Bapa, akan berjumpa Engkau di surga buat selama-lamanya. Kerinduan saya bersama Bapak, ayo saudara, kita rindu berjumpa dengan Yesus. Kita merindu dengan Yesus kalau kita setia sama Tuhan. Karena Dia El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Saya mau baca, ada kata-kata Allah Maha Kuasa. Itu Kejadian pasal 17. Saudara. Ada Allah-Allah, ada kata-kata akulah Allah Maha Kuasa. Itu banyak ayat-ayatnya. Salah satunya saya mau baca kitab Kejadian pasal 17 ayat 1. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Abraham, demikian firman Tuhan. Kejadian 17 ayat 1 ada kata-kata, akulah Allah yang Maha Kuasa. Saya mau baca demikian. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa.
hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Amin. Inilah nama El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah yang Maha Hebat, Maha Ajaib, Maha Dahsyat, Maha segala-galanya. Dan firman Tuhan katakan, mari jangan sampai kita hidup bercela di hadapan. Tidak boleh. Jangan sampai kita bercela. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jangan sampai ada cacat celah. Tapi mari kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan. Yaitu hidup taat kepada firman Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Tapi lurus di jalannya Tuhan. Hidup di dalam ketaatan firman Tuhan. Kita bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul terus dengan firman Tuhan. Kita rajin baca, renungkan, dan evaluasi diri. Kalau kita berdosa cepat kita bertobat. Kita ukuran seperti firman cermin. Begitu ada kotoran-kotoran di wajah kita, bercermin, kita buang kotoran itu. Firman Allah mengajar kita demikian. Supaya kita tidak ada dosa. Supaya kita tidak bercelah di hadapan Tuhan. Tapi hidup kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Terpelihara sempurna tubuh jiwa roh kita. Tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mau baca. Sekarang 1 Raja pasal 17. Puji Tuhan. Dari ayat 17 ya. Kemarin kita baca dari ayat 1 sampai 6. Terus di hari berikutnya ayat 7 sampai 16. Sekarang dari ayat 17 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Haleluya, luar biasa. Ayat 23. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Ayat 24 terakhir. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua yang mendengar firman Tuhan bersama saya, yang rajin baca firman Tuhan, dan mari kita mau setia, kita mau cinta Yesus, kita mau taat jadi pelaku firman Tuhan, maka Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya. Diberkati Tuhan. Amin. Kita luar biasa terima firman Tuhan pagi ini yang luar biasa. Kemarin pagi ini juga kita dengar firman Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita dengar firman Tuhan luar biasa. Karena Bapa kita adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Terbukti kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan melalui hambanya Elia tidak dipermalukan. Tapi dinyatakan dalam satu rumah tangga keluarga kecil. Di mana ibu janda yang kemarin kita sudah baca, yang ada di Sarfat. Di mana Tuhan utus hambanya Elia. Padahal tujuan dari itu utama yang disampaikan kepada Elia, Tuhan akan perintahkan ketemu dengan seorang janda untuk memberi engkau makan di ayat 9. Tapi ternyata tiap langkah Tuhan itu sempurna, saudara. Seringkali kita melangkah sebatas apa yang kita pikirkan, sebatas menurut apa yang kita kehendaki. Tapi ternyata Allah Maha Kuasa, Allah yang dahsyat, sanggup melakukan segala perkara. Dan Tuhan itu luar biasa. Kalau kita di sini, pada awalnya Elia disuruh pergi ke Sarfat berjumpa dengan seorang janda untuk diberi makan. Tapi ternyata Elia, pada waktu kemarin yang saya terangkan toh, pada waktu dia minta air, minta roti, dan janda itu berkata, aku tidak punya roti, tapi yang ada cuma ada padaku sedikit segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli. Dia punya rasa takut, ini janda. Dia berkata, ini yang kupunya. Ini nanti aku makan bersama anakku, setelah itu mati karena tidak punya apa-apa. Saudara, berarti seperti ibarat seperti seorang janda bersama anak, cuma punya 1 piring nasi untuk hidup saat ini. Besok nggak ngerti lagi.
Kalau secara teori, kalau makan cuma sekali, besok tidak punya makanan, ya mati. Tapi karena kita punya Yesus yang hidup, saudara. Coba nih perhatikan. Kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang berkuasa. Tak usah aku takut, tak usah aku susah, tak usah aku cemas. Karena Tuhan Yesus sanggup pelihara hidup kita. Terbukti di sini. Baru dia takut. Dia katakan, aku punya tepung. Dan dia punya minyak dalam buli-buli. Hanya hidup untuk 1 hari. Tapi Elia mengatakan kebenaran firman Tuhan. Kemarin sudah saya terangkan, mujizat terjadi karena di tengah-tengah ada Tuhan Yesus. Mujizat terjadi kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ternyata Allah yang kita sembah, Yesus yang hidup. Urias sikiala makaramaturias. Oleh itu mari kita hidup di dalam firman Tuhan. Hidup itu firman Tuhan. Iman itu firman Tuhan. Karena Yesus yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat dan ajaib. Coba ini, pada waktu Elia berjumpa dengan ibu ini, janda ini, ternyata anaknya sakit, saudara. Dan peristiwa berikutnya akhirnya mati nih anak ini. Coba, saya begitu melihat cerita ini sedih secara manusia. Bayangkan kalau itu terjadi di keluarga kita. Ternyata anak kita dipanggil sama Tuhan. Tapi untung besar di tengah-tengah keluarga kita ada hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Ada hamba Tuhan Nabi yang namanya Elia. Berarti melibatkan Tuhan. Kalau melibatkan Tuhan, perkara tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Tuhan berkata dalam Lukas pasal 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Dan kalau kita intim dengan Tuhan, maka pentingnya ini selalu saya katakan dari beberapa hari yang lalu. Pentingnya kita akrab dengan Tuhan. Elia akrab dengan Tuhan. Bukti akrab tertulis dalam Raja pasal 17 ayat 1. Dikatakan, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. Berarti Elia punya hubungan akrab, selalu melayani Tuhan. Seperti saya akrab dengan Tuhan, selalu melayani pekerjaan Tuhan. Maka saya percaya setiap doa yang kita sampaikan itu dijawab sama Tuhan. Pada waktu peristiwa terjadi, ibu ini merasa nangis karena anak tunggal satu-satunya mati, saudara. Dokter, mana ada dokter bisa menyembuhkan, memulihkan. Malahan kalau kita datang dokter, keadaan kita anak hidup bisa mati gara-gara operasi. Tapi kalau bersama dengan Yesus, kematian bisa diganti dengan kehidupan. Bukti nyata di peristiwa ini. Lazarus mati sudah 4 hari. Kata Marta, sudah bau Tuhan Yesus, tidak mungkin bisa bangkit. Tapi Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Di dalam Yesus ada kebangkitan. Di dalam Yesus ada kehidupan. Di dalam Yesus perkara tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang dahsyat, saudara. Jangan pandang anggap remeh Tuhan. Jangan anggap pandang dengan pikiran kita yang terbatas. Tapi kita memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh. Dan iman mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dan ternyata terjadi mujizat. Dan kalau kita akrab dengan Tuhan, hidup jalani firman Tuhan, hidup taat seperti Elia, hidup taat di dalam firman Tuhan. Ia berseru di ayat yang ke-20. Sesudah dia berseru kepada Tuhan, kata, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kematangan ini atas jane juga? Dan ia mengunjurkan badannya. Dan dia berkata di ayat 21, ya Tuhan Allahku, pulangkan kiranya nyawa ini ke dalam tubuhnya. Langsung Tuhan meresponi doa Elia. Demikian dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup di dalam iman kepada firman Tuhan, iman kepada Yesus, maka yakin doa kita dijawab sama Tuhan. Langsung Tuhan mendengarkan. Di ayat 22, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Amin. Terjadi mujizat, terjadi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya mau bicara firman Tuhan dalam Yohanes 11 ayat 40, dikatakan, kata Yesus, ayat 40 jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Di dalam Yesus ada kemuliaan. Di dalam Yesus ada mujizat. Di dalam Yesus ada perkara-perkara yang besar. Asal kita percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. El Shaddai, Allah yang besar, Allah Maha Kuasa, akan turun menyertai. Serahkan semua pergumulan ke dalam tangan Tuhan. Serahkan seberat apapun persoalanmu ke dalam tangan Tuhan. Percaya, hidup dan iman itu firman Tuhan, bahwa Yesus itu dahsyat dan ajaib, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Tak usah ku takut, haleluya, Allah menjagaku, amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, amin, haleluya.
Yesus peliharaku. Amin, haleluya. Oh, tak usah ku susah, haleluya. Roh Kudus hiburku. Amin, haleluya. Oh, tak usah ku cemas, Allah peliharaku. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Oh, Allah Maha Kuasa, haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Oh, Allah Maha Kuasa, haleluya. Berkatnya melimpah. El Shaddai, haleluya. Berkatnya melimpah. Oh, El Shaddai. Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jadikan Yesus sentral dalam hidup kita, dan Allah kita besar dan dahsyat, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.